Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan kami dari kelompok 2 kelompok Strong You dengan anggota saya Putu Bagusan Giri Wiguna dengan NIM akhir 048 dan rekan saya. Narendra Wisnujaraka dengan NIM akhir 046. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan progres dari website Strong You di mana sudah terdapat implementasi database di dalam website kami. Untuk lebih jelasnya akan kami jelaskan terlebih dahulu untuk database-nya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini kami akan menjelaskan database dari website StrongU. Di sini di dalam database ada beberapa tabel, yaitu seperti admin, ada admin ini, lalu ada customer, ada day, ada goal, lalu ada personal trainer, ada session, ada user, ada user day, lalu ada user goal, dan user session. Di sini ada tabel user yang memiliki struktur seperti user ID, username, email, notel, password, role, level, birthday, zip code, profile pic, dan juga create ad. Ini adalah tabel eh, untuk menyimpan data profile atau data dari user, seperti username-nya, email, nomor telepon, seperti itu. Lalu di sini juga ada table day yang berisi seperti nama-nama hari dan juga ID-nya. Lalu ada goal yang berisi nama-nama goal dan juga ID-nya. Dan juga ada session, nama session dengan ID-nya. Tujuannya ini adalah kami akan membuatkan tabel relasi sehingga satu user itu bisa memiliki banyak day atau banyak goal atau banyak session. Nah, tabel relasinya itu ada di user underscore. Jadi kalau user underscore day, maka itu adalah tabel relasi antara user dengan tabel day. Seperti itu. Dan untuk table admin, customer, dan personal trainer itu adalah inheritance dari table user. Ini sudah ada beberapa eh, data yang ada di user seperti dengan username Wisnu123, ini adalah role-nya adalah admin, dan juga ada Aan123 dengan role-nya user biasa. Eh, di sini untuk penggantian role masih manual menggunakan PHP dan mas dan penggantiannya bisa dilakukan di sini seperti ini. Karena dia ada enum, maka kita bisa langsung memilih mau role apa di sini. Oke, mungkin itu penjelasan general dari database yang sekarang. Tentu ini database-nya masih belum lengkap untuk seluruh halaman web, namun itu sudah cukup untuk seperti create ataupun update dan juga read untuk masalah login dan juga masalah profile seperti itu. Ya, kita akan masuk ke langsung ke websitenya saja, contoh websitenya. Baik, ini adalah tampilan awal dari website Strong You, di mana di sini ada button Get Started, FAQ, About, Contact Person, dan Sign In. Lalu ketika pada halaman ini belum ada tidak ada database yang terkoneksi, dan ketika user menekan Get Started, maka user akan diarahkan ke halaman login, di mana user bisa mengisi username ataupun password yang sebelumnya telah dibuat. Tetapi ketika user belum memiliki akun, user bisa menekan tulisan sign up yang berwarna biru yang akan mengarahkan user ke halaman sign up, di mana user bisa menginput username yang baru yang akan dibuat, email, nomor telepon, dan juga passwordnya. Dan untuk lebih detailnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi di halaman sign ini dia ada inputan yaitu ada username, email, phone number, dan password. Di sini eh, tepatnya di sign up itu akan menggunakan metode POST ya.
Nah, di sini kami itu memakai metode fetch dari JavaScript. Jadi kami tidak langsung mengirim ke PHP itu menggunakan HTML, melainkan menggunakan fetch dari JavaScript. Eh, dia ada di sini, from sign up. Dia kan eh, fetch ke file PHP untuk sign up di project kami ini. Ini adalah contoh PHP dari sign up-nya. Nah, di sini kita menggunakan metode post untuk mengpost data dari HTML ke database menggunakan PHP. Nah, di sini ada pengecekan atau validasi seperti apakah email duplikat, apakah nomor telepon duplikat, dan juga di sini passwordnya sudah menggunakan hash password, yang dimana ini akan memperkuat keamanan untuk setiap user karena password tidak akan terdeteksi atau tidak bisa bocor ke user yang lain. Lalu baru kita akan simpan ke database jika sudah tervalidasi semuanya. Nah, mungkin bisa dicontohkan saja, misalnya username adalah aan987. Lalu dengan email Raka Master, lalu dengan nomor telepon ini, dan passwordnya 1 sampai 8 saja lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saat kita pencet sign up, nah, di sini ada tulisan email sudah terdaftar, yang berarti sudah ada email Raka Master 2004 di dalam database. Tepatnya di sini. Dia sudah dipakai oleh aan123. Maka kita akan memakai email lain, misalnya Raka Master 2003. Lalu kita sign up. Oh, ternyata sudah ada nomor telepon yang sudah terdaftar. Maka kita pakai yang nomor telepon lain, misalnya 60, baru kita sign up. Nah, ini artinya kita sudah berhasil untuk memberikan formulir ini kepada database. Seperti itu. Lalu kita akan lanjut sign in. Nah, kita akan lanjut sign in menggunakan akun yang tadi, yaitu aan321. aan321. Oh ya, mungkin kita akan memberikan contoh apabila dia tidak ada atau username tidak ada di database. Saya aan32. Nah, dia akan memberikan username tidak terdaftar. Nah, kita akan menggunakan yang sudah terdaftar, ya ini ada aan aan987 di sini. Dia dengan user ID 11 dan juga emailnya 2003 dan nomor telepon 60. Kita pakai yang sudah ada di database 987 dengan passwordnya 1 sampai 8. Scroll keep. Nah, di sini kita akan masuk ke halaman zip code. Jadi ketika telah melakukan sign up dan login, user akan masuk ke halaman zip code di mana website StrongYou meminta kode lokasi di setiap user supaya bisa memberikan kesan personalisasi di aplikasi sehingga aplikasi bisa merekomendasikan PT-PT terdekat nantinya. Untuk penjelasan detailnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini kita akan masuk ke formulir inputan untuk zip code-nya. Bisa dilihat di sini walaupun sudah ada data untuk username, email, dan nomor telepon password, dia masih untuk level, lalu birthday, lalu zip code itu masih nol. Sehingga kita baru akan masukkan zip code-nya setelah sign in seperti itu. Misalnya kita pakai zip code 12345, lalu kita akan diarahkan ke birthday. Lalu setelah mengisi kode zip code, user juga akan memasukkan birthday atau tanggal lahirnya, di mana nanti kami ingin membuat supaya aplikasi kami juga bisa menghitung umurnya secara otomatis, jadi tidak perlu diupdate terus. Untuk detailnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Oke, di sini ada form birthday. Di sini jika kalian memilih tanggal dari masa depan, maka dia akan error seperti ini. Jadi kita harus memakai tanggal yang dari masa lalu, misalnya seperti ini. Nah, saat sudah selesai eh, tersubmit, maka dia akan masuk ke database. Ini akan saya refresh. Nah, di sini akan sudah ada birthday sama zip code yang tadi. Seperti itu. Selanjutnya, user akan diarahkan ke halaman session, di mana di sini user memilih tiga session, yaitu morning, afternoon, evening, yang disesuaikan dengan jadwal user, yang kapan usernya bisa melakukan kegiatan olahraga bersama PT. Ini untuk detailnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di form session ini dia menggunakan tipe checkbox. Jadi dia bisa memilih satu ataupun banyak pilihan ya dari session ini. Misal kita bisa pilih satu, ataupun kita bisa pilih dua, ataupun semuanya juga bisa. Atau hanya ingin evening juga bisa. Nah, di sini kita akan submit, misalnya afternoon dan morning. Kita submit. Nah, di sini akan eh, menambahkan data bukan di user, namun ada di user session atau di tabel relasi. Nah, di sini ada ID user 11, ini adalah ID dari AAN 987 tadi. Di sini ada ID session 1 dan 2, yang di mana ID session 1 dan 2 itu adalah morning dan afternoon. Jadi sesuai dengan apa yang kita pilih saat tadi. Seperti itu. Baik, selanjutnya itu ada halaman days, di mana user memilih hari-hari di mana user itu available untuk melakukan kegiatan bersama PT. Dan user juga di sini sama seperti sebelumnya bisa memilih lebih dari satu opsi. Untuk detailnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini ada halaman day yang di mana eh, ini masih sama seperti session tadi, yaitu bisa memilih satu ataupun lebih day dan dan hasil dari inputan form ini akan dimasukkan ke database relasi, yaitu user day. Kita coba saja misalnya Tuesday dan Wednesday. Submit. Selanjutnya, ketika user telah memasukkan days, user memasukkan juga data main goal, di mana user memasukkan preferensi dari tujuan mereka untuk menyewa PT-nya. Ada 8 opsi di sini yang user juga bisa memilih lebih dari satu opsi. Untuk detailnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, di halaman main goal ini masih sama seperti session dan juga day, yaitu user bisa memilih salah satu sesi dan datanya akan dimasukkan ke relasi user goal. Nah, ketika user telah memasukkan goal, di sini user memilih level, di mana user memilih preferensi preferensi level mereka atau histori dari latihan mereka. Apakah mereka beginner, di mana pengalaman mereka kurang dari setahun, atau intermediate, dan juga expert 3 tahun ke atas. Untuk detailnya akan dijelaskan oleh rekan saya juga. Oke ya, untuk ini dia hanya bisa pilih satu saja karena dia ada tipe radio. Lalu eh, saat kita mensubmit data ini, dia akan masuk bukan ke tabel relasi, melainkan di tabel usernya langsung karena dia hanya eh, satu banding satu-satu, bukan N dan N ya. Nah, di sini eh, kita akan masuk ke sini. Nah, level ini akan masuk ke table users dan di kolom level. Di sini dia ada value-nya adalah enum, tipe datanya adalah enum dengan value-nya ada beginner, intermediate dan advanced. Jadi misal kita pakai beginner atau intermediate saja deh. Kita submit. Nah, setelah mengisi semuanya tadi, kita akan masuk ke halaman
home HTML. Namun sebelum itu mungkin saya akan tunjukkan beberapa PHP dari eh, ma- dari cara inputan StrongU ini tadi. Nah, di sini ada beberapa PHP dan setiap HTML itu saya bikin satu PHP atau lebih seperti itu. Misalnya ada ini ada sign up PHP ini, lalu ada sign in PHP, lalu ada session PHP, ada level PHP, ada goal PHP, lalu ada juga birthday PHP, dan juga ada secret PHP tadi ya. Nah, tapi sebelum PHP bisa masukkan data ini, dia dari HTML harus masuk dulu ke Script.js. Nah, di Script.js ini adalah di mana semua logika ada di sini, yaitu logika seperti validasi, lalu seperti bagaimana caranya mengambil dari inputan lalu masukkan ke PHP itu ada di sini. Seperti ini ada script untuk sign in, ada script untuk sign up, lalu juga ada seperti form zip code yang nantinya akan di fetch dari HTML ke zip code. Jadi tidak langsung dari HTML melainkan dari fetchan di JavaScript. Seperti itu. Baik, ketika telah mengisi semua form tersebut, di sini user bisa melihat halaman home-nya di mana akan terdisplay rekomendasi-rekomendasi kritis sesuai pengisian form yang dilakukan user. Tetapi untuk sekarang hal itu belum bisa dilakukan karena kami belum dapat mengaplikasikan untuk proses database-nya di halaman home itu sendiri. Dan di sini ada beberapa fitur seperti notifikasi, program taken, chat, dan juga profile. Untuk sekarang yang terintegrasi dengan database hanya pada bagian profile. Mungkin jika halaman profile dipencet, di sini bisa dilihat bahwa uh, username yang tadi kita inputkan sudah terlihat tertampilkan di dalam halaman profile ini, baik dari username, email, sampai nomor telepon dan lain-lainnya. Pada halaman ini juga user bisa langsung mengedit database yang mereka miliki dan langsung menyimpannya di halaman ini juga. Dan untuk lebih detailnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di halaman profil ini kita sudah berhasil untuk read dari database. Nah, di sini kami menggunakan PHP yaitu get profile PHP. Di sini saya membuat get profile PHP yang tujuannya untuk meng-read dari database. Dan get profile PHP ini itu akan di fetch dari script JavaScript, yaitu ada di sini, yaitu fetch dari get profile PHP. Sehingga database itu akan sehingga eh, HTML itu akan bisa mengambil data dari database. Karena jika kita tidak mengambil, maka profile name ataupun yang lainnya itu akan berisi loading. Jadi untuk nama ini dan juga email ini akan berisi loading jika dia tidak berhasil untuk eh, mengget profile dari database tersebut. Nah, tapi di sini kita sudah berhasil untuk mengget profile sehingga dia akan menampilkan sesuai dengan database. Seperti ini ada AA987 ya, ini ada di database user ya kan sesuai yaitu AA987. Dan juga di sini ada email, phone number, birthday, zip code, dan lain-lain. Di sini juga bahkan untuk checkboxnya ini sudah sesuai dengan eh, data yang ada di database, yaitu ada di tabel relasi. Seperti ada morning, afternoon, evening, ada intermediate, ingres maskul, Tuesday, Wednesday. Dan di sini kita bisa langsung mengedit seperti username dan lain-lain. Misalnya, kita akan mengedit username menjadi eh, aan 567. Lalu kita mungkin akan mengganti email menjadi aan 2004 at gmail.com. Lalu phone number kita
Mungkin tetapkan saja ya, phone number kita tetapkan saja sama seperti yang awal yaitu 0812 5757 bentar. 0812 5757 Lalu birthday tetap saja, zip code masih biasa. Nah, ini mungkin kita akan mengotak-atik di session day dan goals. Misalnya goalsnya saya mau nambahin untuk weight loss, dan saya ingin sessionnya di evening dan afternoon, sedangkan morningnya tidak ada. Nah, kita di sini akan save, apakah dia akan berhasil? Oke, berarti profile berhasil diperbaharui. Nah, namanya sudah berganti menjadi aan567, lalu email juga sudah berganti, phone number masih tetap, birthday masih tetap, zip code masih tetap, dan session sudah berganti dari yang tadi awalnya morning afternoon menjadi afternoon evening. Nah, apakah kita lihat di database sudah terganti? Nah, ternyata di sini database sudah terganti. Yang awalnya harusnya user ID 11 itu memiliki ID session 1 dan 2, sekarang menjadi ID session 2 dan 3, yaitu eh, evening dan juga afternoon. Jadi sesuai dengan database. Oke. Baik, sekian pemaparan dari progres website Strong You kami dengan implementasi database pada bagian sign up, sign in, dan juga profile. Untuk sisanya, itu masih kurang lebih sama seperti progres UTS di mana kami telah menyelesaikan UI-nya, tetapi masih beberapa hal masih belum terintegrasi dengan database dan itu akan kami kerjakan untuk di hari-hari ke depannya. Baik, sekian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.